Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik. Dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja pada sore hari ini menjamah dan mengubahkan kehidupan kita. Dan kita mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Tiap-tiap kali Engkau memberi kami kesempatan datang ke hadirat-Mu. Karena kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Kami mau belajar berserah dan bergantung hanya kepada Engkau. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu. Berkuasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Urapi seluruh setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Urapi kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu ya Yesus. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia Raja yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Tuhan dan Raja kami, yang memberi kekuatan kepada kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang luar biasa, memampukan kami. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah
bertata dan berkuasa. Yes, haleluya. Amin, haleluya saudara. Dia Raja yang besar, Dia Raja yang berkuasa, dan Dia Raja yang dahsyat. Amin, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin, haleluya. Dahsyat perbuatanmu Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, 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 seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin saudara. Jangan pernah ragukan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan ragukan akan kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, yang akan mengubahkan kehidupan kita orang yang percaya kepadanya.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, yes. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Amin Tuhan, selamanya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan selamanya. Saudara, biarlah setiap kita mendapat kekuatan dan ketenangan di dalam Tuhan. Dan saya percaya betapa indahnya kalau kita bersama dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bersama dengan Dia. Haleluya. Amin. Jesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan
kasih-Mu Tuhan. Menjadi doa saudara kepada Tuhan, katakan kepada Dia. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, katakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu. Amin Tuhan, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Bapa, hatiku tenang, hatiku tenang, jika bersama-sama-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang bersama kami. Di saat kami tak sanggup, di saat kami tak mampu Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Engkau yang memelihara hidup kami Bapa. Hiralala yang sudah patana yang sah, hirarara yang oh Bapa, ini kerinduan kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, melekat kepadamu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
Kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami melekat kepadamu Bapa. Bersekutu denganmu Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan, menikmatimu Bapa. Hirarararamaya sorakatu dibirararamayate. Engkau yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Hirarararamaya so, hirarararamaya sa. Hirarararamaya sa. Mandaya karalamaya te. Ini hidup kami Bapa. Oralamaya sakatamaya te. Hirararararararara. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, oh satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi. tinggal di dalam Saya mengundang hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. hadiratmu, Oh, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Sekali lagi, oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yes, God. Urapanmu Mengubah hidupku. Yes, God. Urapanmu Mengubah hidupku. Kami sangat merindukanmu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh sore hari ini kami menemukan Engkau di dalam kehidupan kami. Menemukan kasih karunia, cinta dan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami beroleh kepuasan. Kami sadar tidak ada kepuasan yang lebih selain kami dapat daripada-Mu ya Bapa. Engkaulah sumber kepuasan kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Tiap-tiap sore kami datang mencari wajah-Mu karena kami merindukan Engkau. Biarkan Engkau melawat tiap-tiap kami dengan kehadiran-Mu. Melawat kami oleh kasih karunia-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh mengalami kepuasan daripada-Mu ya Bapa. Mari puaskan setiap kami yang ada di hadapan hadirat-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kebaikan-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau bagi kami. Biarkan firman menjadi pelita bagi langkah-langkah hidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara semua. Kita percaya Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Amin. Dia bukan mengasihi kita dengan kasih yang biasa. Kasih yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, dia katakan,
Begitu besar kasih Allah. Kasih yang begitu luas, begitu dalam dan begitu tinggi. Kasih seperti itu yang Dia berikan kepada kehidupan kita semua. Tetapi begini ya saudara, seringkali kita meragukan akan kasih Tuhan. Nah, memang kata kasih itu abstrak, ya. Tidak tahu bentuknya itu bermacam-macam. Itu sebuah kata yang abstrak. Nah, itu akan saya coba untuk menjelaskannya. Salah satu wujud kasih Allah di dalam kehidupan kita adalah yang Dia lakukan semua untuk kehidupan kita itu demi kebahagiaan kita. Sekali lagi saya ulang ya. Salah satu wujud atau bukti bahwa Allah sangat mengasihi kehidupan kita, Dia akan lakukan apa saja. Sekali lagi, Dia akan lakukan apa saja untuk membuat kita bahagia atau bersukacita. Oleh sebab itu orang-orang yang percaya kepada kasih setia Tuhan, dia adalah orang yang paling bahagia kehidupannya. Nanti kita akan belajar daripada firman Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada kasih setia Tuhan adalah orang yang paling bahagia. Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-32, ayat yang ke-40 dan 41. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku di dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. 41. Aku akan bergirang karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Lihat ya saudara, apa yang membuat kita bahagia itu Tuhan senang untuk melakukannya. Dan Dia lakukan ini dengan mengikat sebuah perjanjian. Sekali lagi, ini bukan main-main ya saudara. Allah terikat dengan perjanjian untuk selalu berbuat baik kepada kehidupan kita dengan tujuan kita bersukacita. Jadi tidak ada tujuan lain dari Allah selain melihat saudara dan saya itu bahagia. Dia senang lihat saudara dan saya melayani. Dia senang lihat saudara dan saya berdoa. Dia senang lihat saudara dan saya beribadah. Tetapi saudara, yang paling Dia senang adalah lihat saudara bahagia. Bisa amin? Sekali lagi saya ulang ya. Apa yang paling menyenangkan hati Tuhan, apa yang paling memuliakan hatinya adalah ketika saudara bersukacita. Bersukacita karena Dia. Saya mau kita lihat ya saudara. Dari awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8. Coba saudara lihat. Sebelum Tuhan itu membentuk manusia. Sebelum Tuhan melakukan banyak hal. Yang Dia ciptakan adalah sebuah taman di Eden. Sebuah taman adalah sebuah tempat yang berpagar. Dan Eden itu artinya sukacita. Saudara bisa baca keseluruhan pasal yang kedua. Eden itu adalah sebuah tempat yang luar biasa indah. Tempat di mana ada kebahagiaan dan tidak ada kesusahan sama sekali di Eden. Saudara,
itu tempat diciptakan oleh Allah karena cintanya untuk manusia. Jadi kita mesti sadar bahwa Allah begitu mencintai kita. Dan hanya Tuhan yang bisa membuat kita bersuka cita. Karena hanya Dia yang sangat mengasihi kehidupan kita. Tetapi tragis ya saudara, kalau kita belajar dari ayat-ayat ini. Jadi Allah menciptakan Eden. Tujuannya apa saudara? Supaya manusia bahagia di sana. Tetapi coba ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Apa yang terjadi dengan Eden? Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Di tempat kanyalah beberapa kerub dan pedang menyala-nyala menyambar untuk menjaga jalan ke pohon itu. Lihat, ia menghalau manusia dari Eden. Halo? Taman itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Sekali lagi ya saudara, taman itu disediakan untuk manusia, ya kan? Allah cinta. Sebetulnya yang membuat mereka terusir dari Taman Eden itu bukan Tuhan. Ayo, alasannya betul nggak? Kan tidak mungkin Allah menyediakan taman untuk kemudian mengusir manusia, itu tidak. Itu pilihan manusia. Manusia berpikir begini, ada yang lebih membahagiakan dari kehidupannya selain yang ada di taman itu. Tetapi saya mengatakan itu tipuan iblis, saudara. Oleh sebab itu sore hari ini saya berharap saudara dan saya percaya Allah mengasihi kehidupan kita. Dan Allah menyediakan kebahagiaan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saudara tidak perlu dapat kebahagiaan yang lain selain daripada Allah. Nah, kita lihat ya saudara. Ketika manusia terusir dari Eden, Allah tidak putus asa, ya, tidak putus asa. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan 11. Ini berita dari surga lewat para malaikat kepada gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat saudara, Yesus hadir sekali lagi untuk memulihkan sukacita kita. Amin. Dari awal kejadian Allah menciptakan Eden, kemudian Dia meninggalkan surga, turun ke dunia sebagai manusia untuk juga saudara dan saya mengalami sukacita besar itu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa sukacita besar itu datang hanya dari Tuhan? Dan kalau saudara lihat ya, ayat-ayat dari Lukas pasal yang kedua ini, gembala-gembala itu percaya. Gembala-gembala itu saling ngomong, ayo kita coba pergi seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Kita lihat apakah betul seperti itu. Dan ketika terus mereka pergi, mereka mendapati bayi itu. Dan mereka bersuka cita karena yang dikatakan itu benar. Saya mau tanya saudara, apakah saudara percaya bahwa berita dari surga itu, Yesus datang untuk membawa sukacita besar. Dia satu-satunya sumber sukacita dalam kehidupan kita. Yang perlu kita kejar, yang perlu kita harapkan, yang perlu kita rindukan, yang perlu kita raih di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya seharusnya menjadi landasan yang kuat bagi saudara dan saya untuk selalu bersukacita di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara di tengah-tengah dunia yang seperti ini, apakah masih ada model sukacita seperti itu? Dunia ini ada di dalam resesi yang besar. Tetapi sekali lagi, kasih Tuhan lebih besar daripada resesi. Karena kasih Tuhan lebih besar daripada resesi,
Itu bisa menjadi landasan yang kuat bagi saudara dan saya untuk tetap bersuka cita. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan yang kedua. Ini orang-orang yang membiarkan kasih setia Tuhan. Orang-orang yang merindukan kasih setia Tuhan. Orang-orang yang berharap betul kasih setia Tuhan. Lihat ya. Itu adalah jemaat yang di Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lihat ya, kasih Tuhan itu bukan konsep. Kasih Tuhan itu bukan sebuah cerita atau dongeng. Itu bukan sebuah teologi atau doktrin. Tetapi kasih Tuhan adalah sebuah kenyataan, sebuah realita, sebuah pengalaman yang kita bisa nikmati. Makanya Tuhan menantang di dalam kitab Mazmur berkata, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan ada untuk dinikmati, Tuhan ada untuk saudara dan saya mengalami sukacita besar itu. Dan jemaat Makedonia itu mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Lihat di sana. Terjemahan yang lain, mereka mengalami masalah-masalah yang besar. Tetapi sukacita mereka meluap. Saya mau tanya, apakah sukacita sudah bisa meluap ketika ada masalah yang besar dan saudara sangat miskin? Halo, gimana? Kalau ada masalah yang sangat besar dan saudara sangat miskin, apakah sudah bisa penuh dengan sukacita? Halo? Bisa? Mungkin di dompet masih ada uang saja masih. Tapi kalau sedikit sudah sukacitanya hilang. Tetapi begini ya saudara. Di dalam ayat yang pertama, sukacita kita itu tidak bergantung kepada seberapa besar masalah atau keadaan keuangan kita. Kalau sukacitamu didasarkan kepada kasih karunia Tuhan, engkau akan mengalami sukacita yang besar itu di dalam kehidupanmu. Amin. Sekali lagi Tuhan rindu anak-anaknya mengalami sukacita itu. Seperti pada bagian yang pertama yang saya katakan, Tuhan senang lihat saudara melayani. Tuhan senang lihat saudara ke gereja dan berdoa. Tetapi Tuhan lebih senang lihat saudara mengalami kasih setia Tuhan dan terus bersukacita di dalam kehidupanmu. Itu yang lebih dia rindukan. Caranya, dengan saudara berharap kepada kasih setianya. Dengan saudara mengejar kasih setianya. Merindukan dia lebih daripada apapun. Saya percaya kalau lagu yang kita naikkan terakhir itu bukan hanya dinyanyikan ya, tapi dilakukan, kehidupanmu akan senang terus, tidak pernah susah. Saya ulang lagi ya. Kalau lagu terakhir yang itu tidak dinyanyikan saja, tapi dilakoni lagu itu, saudara tidak akan pernah susah. Sebesar apapun pergumulan kehidupanmu, sesulit apa masalah keuanganmu, sebesar apa pergumulan di dalam kehidupanmu, sukacitamu akan meluap. Kalau betul lagu yang terakhir yang kita naikkan, itu sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kehidupan kita. Yaitu kita sangat merindukan Tuhan. Coba satu ayat lagi ya. Kekristenan itu bukan sekedar soal datang ke gereja dan melayani. Itu gampang. Kekristenan itu adalah sebuah berita, sebuah pengalaman sukacita besar. Ini harus kita alami terlebih dahulu. Kalau kita mengalami sukacita besar, maka kita pasti melayani. Kalau kita mengalami sukacita besar, kita pasti berdoa. Kita pasti lakukan apa saja. Coba lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13:44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang ditemukan orang. Jadi orang ini ketemu harta terpendam.
yaitu ketemu Yesus sebagai harta terpendam. Oleh karena sukacitanya. Jadi sukacitanya itu gede sekali. Oleh karena sukacitanya, ia pergi menjual semua miliknya lalu membeli ladang itu. Saya mau tanya, hari itu dia jatuh miskin atau jadi gimana? Dia jatuh miskin. Karena dia menjual semua hartanya. Semua miliknya dia jual. Yang dia punya apa? Dia hanya punya ladang di mana harta itu ada. Tetapi saya mau katakan, inilah sukacita yang besar. Ketika sungguh-sungguh saudara menemukan Yesus di dalam kehidupanmu. Saya berharap kita tidak sedang salah jalan ya di dalam kehidupan kekristenan ini. Saudara akan lihat jalan-jalan kekristenan adalah jalan-jalan yang tiap hari tersenyum. Tiap hari hatinya berbunga-bunga. Tiap hari mulutnya memuji Tuhan. Karena Allah sangat baik membuat dia bersuka cita di dalam keadaan apapun. Di dalam keadaan resesi ekonomi. Di dalam keadaan pandemi. Keadaan apapun. Kita aman dalam kerajaannya. Kita aman bersama-sama dengan dia. Di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Sekali lagi saya mau katakan. Dia mengikat perjanjian dengan saudara dan saya. Untuk selalu berbuat baik. Untuk melihat saudara bahagia. Oleh sebab itu, mari rindukan dia lebih daripada apapun. Sandarkan kehidupanmu kepada dia lebih daripada apapun. Dia lebih penting daripada semua harta yang kita bisa miliki. Dia lebih penting daripada semua pekerjaan di mana kita bisa bersandar. Dia harus menjadi segala-galanya, sumber di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya rindu menaikkan lagu yang terakhir itu. Coba renungkan lagu ini. Biarkan lagu ini tiap-tiap hari bukan hanya menjadi nyanyian di dalam mulut kita, tetapi nyanyian di dalam kehidupan kita. Satu yang kurindu. Betul ya, lagunya Satu yang kurindu ya. Saudara, hidup ini ada banyak kerinduan, amin. Tetapi kalau engkau harus memilih satu dari sekian banyak kerinduan, maka putuskanlah engkau merindukan Tuhan. Merindukan lebih lagi masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Karena di sana engkau akan menemukan sukacita abadi, sukacita besar itu di dalam kehidupan. Mari datanglah kepada Dia. Satu Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara, saya mau ulang ayat yang tadi yang saya sudah bacakan dari Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-40 dan 41. Aku mengikat perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku di dalam hati mereka. Supaya apa? Supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Ayat yang lain berkata, supaya mereka tidak pergi dari saya. Aku akan bersuka cita untuk berbuat baik. Saudara, di hatimu menurut ayat ini, Tuhan taruh roh takut akan Tuhan. Supaya apa? Roh takut akan Tuhan yang membuat engkau rindu Tuhan. Roh takut akan Tuhan yang membuat engkau tidak pergi dari Tuhan.
Roh takut akan Tuhan yang membuat engkau merindukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan biarkan roh itu ya saudara akan membawa engkau sungguh-sungguh mengikuti kerinduanmu kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah suri hidup eskan, harapanmu mengubah hidup. Haleluya, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah suri hidupku eskan, mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidup eskan, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara percayalah bahwa hanya Dia sumber sukacita abadi dalam kehidupan kita. Semakin besar kerinduanmu kepada Tuhan, maka saya percaya semakin besar sukacita itu mengalir dalam kehidupanmu. Semakin engkau mendekat kepada Dia, maka engkau akan menikmati semakin banyak cinta dan sukacita mengalir dalam kehidupanmu. Dia sudah taruh di hatimu, hati yang takut akan engkau, akan Tuhan, sehingga engkau tidak menjauh dari Dia. Lebih dekatlah, rindukanlah Dia, dan alami sukacita itu dalam kehidupanmu. Bapa, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa kami untuk lebih lagi dekat kepada Engkau, bahwa kami untuk bertumbuh dalam keintiman dengan Engkau, dan kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau, kami akan menikmati sukacita besar dalam kehidupan kami. Ajar kami bukan hanya mendengar, tetapi mengalami sukacita-Mu, sehingga Engkau akan dibuat senang oleh apa yang kami alami. Bahwa semua umat-Mu untuk mengalami Engkau, mengalami sukacita ilahi dan besar daripada-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami hari-hari ini, supaya kami terus bertumbuh, mencari wajah-Mu, merindukan Engkau, bergaul karib dengan Engkau, sehingga sukacita itu boleh mengalir dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan malam hari ini bersekutu dengan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu, dan biarkan kami terus mengalami sukacita yang Kau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.